Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 21 Juli 2023. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 12 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pernahkah kita berjumpa dengan orang-orang yang dikit-dikit mengatakan aturannya ya gini, kalau nggak mau ikut ya udah nggak usah ikut. Semua dipukul rata tanpa melihat kenyataan yang ada. Suatu hari saya pernah ajak mama saya jalan-jalan ke mall. Namun saat itu kondisi mama kakinya sedang sakit. Maka saya pinjam wheelchair dari resepsionis dan kembali menjemput mama ke lobi. Konon ada pepatah yang mengatakan yang bikin orang tua happy adalah 3 hal ini, yakni sleeping, shopping, dan walking. Selesai jalan-jalan, saya menuju lobi dan mau ke arah parkiran. Tiba-tiba saya di stop oleh petugas keamanan di mall dan ia berkata, "Maaf, tidak boleh wheelchairnya dibawa ke sana." Lalu saya mengatakan, "Pak, sebentar, saya hanya mengantar ibu saya ke mobil, habis itu wheelchairnya saya kembalikan. Kan KTP saya juga masih ada di resepsionis." Namun petugas keamanan itu bersikeras dengan mengatakan, "Aturan SOP-nya tidak bisa, Pak." Akhirnya saya gendong mama saya menuju mobil karena ada aja dalam kehidupan ini orang-orang yang seperti itu. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus ditegur oleh orang-orang Farisi karena murid-muridnya memetik bulir gandum di hari Sabat. Mereka mencela Yesus dan berkata, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Dalam hukum Sabat, orang-orang Yahudi dilarang untuk bekerja, menggembalakan ternak dan bercocok tanam. Murid-murid Yesus dicela oleh orang-orang Farisi, mungkin karena mereka mengira para murid Yesus sedang menuai panenan, bercocok tanam, bekerja di hari Sabat. Ini jelas melanggar perintah Sabat. Lantas, mengapa Yesus malah memberikan pembelaan kepada para muridnya yang kedapatan melanggar hukum Sabat ini? Pertama, disebutkan dalam kisah bahwa para murid tidak sedang menuai, bercocok tanam ataupun kerja.
Namun mereka sedang kelaparan. Maka mereka memetik bulir-bulir gandum untuk mengenyangkan lapar mereka. Yang kedua, patut kita juga bertanya, ngapain juga orang-orang Farisi ada di ladang gandum? Jangan-jangan mereka malah berlaku munafik, mencela para murid Yesus sementara mereka sendiri melakukan hal yang sama. Dan yang ketiga, sabda Yesus mengatakan, di sini ada yang melebihi bait Allah, atau Yesus sendiri. Dia bersabda, dirinya adalah Tuhan di atas hari Sabat. Maka artinya kehadiran Yesus adalah untuk menyempurnakan hukum Taurat dan hukum Sabat. Dalam firman ini sekurang-kurangnya Yesus mengajarkan 3 hal kepada kita. Yang pertama, jangan terlalu cepat menilai dan menghakimi orang. Yang kedua, jangan berlaku seperti orang munafik. Dan yang ketiga, Yesus menghendaki agar kita saling menaruh belas kasih. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ketaatan buta pada hukum membuat orang gelap mata dan menjadi pribadi yang hanya sekedar legalis namun tidak humanis. Yesus ingin membuka mata kita semua agar kita menjadi pribadi-pribadi yang taat asas tetapi sekaligus juga humanis, berbelas kasih kepada sesama, tidak munafik dan tidak menghakimi orang lain. Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang macam itu? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.